Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah dokter, tadi kan sudah ada pertanyaan. Nah ini kita mau bahas fakta atau mitos lagi nih. Sering konsumsi informasi negatif dan kata-kata provokasi ini memicu performa adrenalin dan kortisol. Ini fakta atau mitos nih dok? Ketika kita mendengar hal-hal yang negatif yang memicu emosi marah, sebetulnya di otak kita itu ada area otak namanya amigdala yang akan mengaktifasi suatu sistem fight or flight. Nah, sistem ini akan membuat tubuh kita mengeluarkan hormon adrenalin dan kortisol. Adrenalin ini akan membuat detak jantung lebih cepat, nafas lebih pendek, lebih cepat, kemudian tekanan darah meningkat dan otot lebih tegang. Kenapa seperti itu? Supaya tubuh tuh siap, either mau fight, bertarung, atau flight, kabur. Oh, Nah, kemudian hormon kortisol yang dikeluarkan oleh tubuh itu juga menimbulkan stres ya di tubuh kita, dan kalau itu terus menerus bisa berdampak buruk untuk kesehatan. Nah dok, kalau kita sering-sering lihat medsos terpapar informasi negatif itu bisa jadi pemicu juga sih, nggak sih dok? Karena kan setiap orang ini responnya beda-beda ya. Ini seperti apa nih dok? Kalau kita dikelilingi oleh berita-berita negatif, di medsos setiap kali scrolling beritanya negatif, itu akan memicu dampak stres psikologis kepada tubuh kita. Itu tadi keluar ya hormon adrenalin, kortisol, sehingga seseorang itu juga jadi resah, susah tidur, cemas, dan akhirnya ya membuat seseorang menjadi lebih mudah terprovokasi juga. Berarti bisa dibilang anxiety gitu ya dok ya, ini bisa memicu amarah untuk naik seperti itu ya? Betul, jadi harus Oke. dibatasi. Memang kalau lagi situasi Baik. seperti ini kita batasi medsos dulu. Baik, nah dok ini ada pertanyaan juga dari para pemirsa Hidup Sehat yang tadi sudah komen langsung ke Instagram @hidupsehattv1. Ini di belakang kita sudah ada beberapa pertanyaan menarik nih dok, bisa kita baca ya dok. Dari pertama ada dari Mutia ZQ. Pagi dok, ingin bertanya, jadi bagaimana sih cara meredam amarah yang baik dan benar? Thank you. Kemudian juga ada dari Salsa BLNB_. Pagi dok, saya ingin bertanya apakah ada dampak jangka panjangnya pada otak jika seseorang sering sekali meluapkan amarahnya dok. Kemudian juga ada CCORNDC. Selamat pagi dok, bagaimana cara agar otak kita dapat terselamatkan dari amarah yang sering muncul pada diri kita? Dan pertanyaan terakhir nih, ada Razaan.740. Assalamualaikum dok, selamat pagi, mau tanya. Saya orang yang gampang marah, mudah stres, dan mudah emosian. Apa dampak bagi kesehatan otak, dok? Wah, ini pertanyaan menarik semua ya, dok ya. Ini Banyak keresahan, ya. keresahan mereka nih, kegelisahan mereka. Monggo dijawab, dokter. Bagaimana tanggapannya? Ya, tentunya amarah itu bukan untuk diredam atau untuk dilampiaskan, tapi dikelola. Jadi cara mengelola amarah nanti ada beberapa tips yang bisa dipraktekkan. Antara lain kita mengatur nafas, menarik nafas, memberi jeda dulu diri kita sebelum bereaksi, berespons, dan kita bisa menyalurkan energi marah itu kepada hal-hal yang positif, olahraga, hobi, aktivitas yang membuat diri kita merasa happy ataupun senang. Dan kita bisa menyalurkan dengan misalnya journaling ataupun kita curhat sama orang yang kita percaya ya. Kalau jangka panjang otak kita seringkali mengalami luapan amarah terus-menerus, akhirnya tidak seimbang nih fungsi otaknya. Area emosi amigdala itu akan hiperaktif. Sedangkan area berpikir di otak kita ini ada namanya prefrontal cortex bagian depan sini. Dia adalah area berpikir. Kalau ini jarang teraktivasi karena emosinya yang lebih teraktivasi, akhirnya mudah lupa, memori menurun, daya berpikir lebih lambat. Itu efek jangka panjangnya ya. Nah kalau misalnya kita ingin menyelamatkan diri ya dari amarah yang sering muncul, itu gimana tuh dok? kita perlu sering berdekatan dengan orang yang positive vibes, membuat diri kita terinformasi, termotivasi dengan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal dan aktivitas yang positif. Jadi ada berimbangnya, karena kalau semua serba negatif kita akan jadi lebih mudah terekspos dengan rasa marah ya. Kalau gampang marah dan stres, kayaknya perlu dievaluasi ya, apakah ada hal-hal yang ada dalam kehidupan mungkin dari trauma masa lalu sampai kehidupan sekarang yang membuat rasa marahnya ada terus dan belum terselesaikan, dan itu kayaknya butuh diterapi dengan baik. Nah dok, tadi ngomongin soal terapi nih, mungkin ada nggak sih beberapa terapi yang bisa menyalurkan emosi kita biar nggak mudah marah? Ketika seseorang itu punya anger issue, kita perlu melakukan terapi yang sifatnya anger management.
Nah, di sini ada beberapa jenis psikoterapi, antara lain misalnya cognitive behavioral therapy namanya ya, psikoterapi dengan psikolog atau psikiater dengan cara berbincang-bincang, nanti dievaluasi apa pola pikir yang buruk, yang negatif yang perlu diubah, dan bagaimana respons perilakunya perlu diubah. Dan kita lihat apakah perlu pengobatan juga. Kalau seseorang itu terlalu impulsif, emosinya meledak-ledak, yang memang dia sendiri tidak bisa kontrol dengan baik, mungkin perlu bantuan pengobatan juga, biar emosinya lebih stabil. Baik dok, nah ini kan belakangan ini juga banyak, tadi ya pemirsa ya, provokasi. Nah gimana sih dok hubungan antara amarah di dalam diri sama hubungan sosial, apakah dapat memudahkan orang ini akhirnya terprovokasi dan juga ikut-ikutan gitu, terbawa gitu dok? Seseorang yang dalam kondisi stres, dia punya kemarahan di dalam dirinya yang belum terselesaikan, punya trauma masa lalu, itu lebih mudah tersulut emosi, lebih mudah terprovokasi. Sehingga kalau banyak orang yang terprovokasi, kita bisa melihat mungkin banyak orang yang stres dengan kehidupan sekarang ini. Sehingga kita perlu menciptakan situasi yang sama-sama kondusif untuk membantu orang mengatasi stresnya secara individual dan secara kolektif. Jadi perlu ada kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya positif untuk membantu seseorang meredakan stresnya. Dok, ini kita mau bahas fakta sama mitos lagi. Ini ada amarah yang muncul pada seseorang, ini menyebabkan kerusakan sel. Kan kalau kita biasanya lihat ya di masyarakat itu, wah saya mudah emosi, gampang marah, tensinya tinggi. Nah itu kan bisa berakibat fatal. Nah ini apakah bisa menyebabkan pembuluh darah pecah, kemudian juga terjadi penyumbatan, seperti apa sih dok itu? Ketika seseorang marah terus-menerus, sistem di otak yang tadi saya jelaskan ya, bahwa amigdalanya berespons, kemudian mengaktifkan sistem di hipotalamus, dan membuat hormon adrenalin keluar, hormon stresnya, hormon kortisol keluar, dan ini berlangsung terus-menerus, berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, akhirnya apa? Tekanan darahnya meningkat. Kemudian detak jantungnya meningkat, dan ini membuat seseorang itu bisa mengalami hipertensi, perubahan metabolisme misalnya menjadi diabetes, gula darah meningkat, dan kita tahu hipertensi, diabetes, hiperkolesterolemia ini bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan penyakit berat yang lainnya. Beresiko sekali ya dok, berarti ini fakta ya? Fakta dong. Oke dok, tapi tahan dulu, kita udah seru banget ini ngobrolnya, tapi harus terjeda terlebih dahulu. Ini pemirsa tetap bersama kami di Hidup Sehat.